Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal peran generasi muda, peran generasi muda saat ini sangatlah penting. Hal itu dikarenakan generasi muda dapat memberikan efek yang besar pada masyarakat sekitar. Akan tetapi pada masa kini, generasi muda banyak sekali yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dikarenakan kesadaran yang dimiliki generasi muda saat ini sangat kurang, sehingga banyak sekali generasi muda yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, saya di sini akan membagikan mengenai materi tentang peran generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup. Dengan adanya materi ini, saya akan membahas tentang berbagai hal mengenai bagaimana caranya peran generasi muda untuk menjaga lingkungan hidup ini, bagaimana caranya agar peran generasi muda saat ini dapat memberikan motivasi yang baik, dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Saya, Fadil Muhammad Nasir, dari Universitas Negeri Yogyakarta, adik administrasi perkantoran di Negeri. Indonesia saat ini masih memiliki ribuan flora dan fauna, bahkan jutaan, yang sangat disayangkan bahwa jika Indonesia tidak menjaga lingkungan hidupnya, flora dan fauna, maka hal itu bisa menyebabkan lingkungan hidup Indonesia menjadi lingkungan hidup yang kotor dan tidak bersih. Bahkan lingkungan hidup di Indonesia bisa tercemar. Jika peran generasi muda pada masa kini sangat penting. Hal ini dikarenakan generasi muda mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu tugas untuk memotivasi masyarakat, memotivasi kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan hidup ini merupakan hal yang sangat penting. Karena sayang sekali jika SDA dan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan terbuang dengan sia-sia. Untuk menjaga lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan untuk memotivasi masyarakat. Memotivasi masyarakat ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan yang nantinya kegiatan itu akan memiliki efek atau dampak kepada masyarakat, bahwa ini negara kita harus menjaganya, dan kita harus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, bahwa kita itu hidup bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kita itu hidup untuk berguna bagi pribadi maupun sekitarnya. Jika kita tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, maka apa yang terjadi dengan negara kita? Negara kita akan menjadi negara yang paling terkotor dan paling jelek, yang dipandang buruk oleh dunia, bahwa negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, salah satunya adalah untuk memotivasi masyarakat adalah dengan membuat komunitas atau mendirikan komunitas. Komunitas ini nantinya akan diisi oleh generasi muda saat ini, dan nantinya akan bergerak sesuai dengan peran dan tujuannya masing-masing untuk memotivasi masyarakat bahwa mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan hidup. Peran komunitas ini nantinya akan melakukan kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat kegiatan yang dimulai dari pemahaman, pembelajaran, pelestarian, dan menjaga. Dan nantinya untuk
Yang kegiatan pertama ini yaitu pemahaman. Kegiatan pertama ini nantinya masyarakat akan diberi pemahaman terlebih dahulu mengenai pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini nantinya yang adanya pemahaman ini diharapkan pada masyarakat bahwa ini ini dampak yang diberikan, ini dampak yang ini dampaknya ketika kami menjaga lingkungan hidup di sekitarnya, dan ini hasilnya. Dan yang kedua itu masyarakat akan diberi pembelajaran mengenai tata cara untuk menjaga lingkungan hidup di sekitarnya, yaitu di sini kita akan melakukan seperti penanaman pohon, kemudian pelestarian, kemudian kemudian cara tata kelola sampah dengan baik dan benar, sehingga sampah di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar, agar tidak terjadi penumpukan sampah seperti di Bandar Lampung. Salah satunya menumpukan sampah di Bandar Lampung itu merupakan salah satu kurangnya kesadaran di masyarakat, sehingga menumpuk sampah yang ada di Indonesia, menumpuk sampah menumpuk yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga di sini ada bagian pelestarian. Di sini kita akan melakukan reboisasi ulang. Reboisasi ini nantinya kita akan menggali ulang terkait apa saja sih yang kurang untuk menjaga, untuk membuat lingkungan hidup di Indonesia ini lebih hidup lagi, sehingga banyak sekali tanaman-tanaman yang nantinya akan berguna bagi masyarakat sekitar. Dan setelah kita melakukan pelestarian, di sini tugas kita generasi muda maupun masyarakat yaitu adalah untuk menjaga. Sayang sekali jika kita sudah melakukan reboisasi tetapi kita tidak berhasil untuk menjaganya. Sangat disarankan jika apa yang kita lakukan itu terbuang sia-sia, bahkan tanaman yang kita tanam setelah kita bayarkan, setelah kita tanam, setelah kita lakukan ada kegiatan, itu akan terbuang secara sia-sia. Setelah melakukan kegiatan ini nantinya akan memberikan efek bukan hanya untuk masyarakat sekitar, akan tetapi akan berdampak kepada masyarakat luar. Contohnya saja pada komunitas generasi muda dan viral di TikTok yang bernama Panjawara. Panjawara ini merupakan komunitas yang diisi oleh generasi muda yang membagikan aktivitasnya, yaitu membersihkan lingkungan yang tercemar menjadi bersih. Komunitas ini sangat viral karena dengan adanya kegiatan yang dibuatnya, banyak sekali masyarakat yang terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang sama. Bayangkan jika komunitas Panjawara ini tidak hanya satu, melainkan ribuan di Indonesia, maka apa yang terjadi? Ya benar, lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi dari flora dan fauna yang di berbagai keindahannya, bahkan Indonesia dilimpahkan dengan SDA dan SDM, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Ini akan memiliki kualitas yang sama rata, dan Indonesia dapat dijuluki dengan negara terindah di dunia di dunia, bahwa ini Indonesia merupakan negara maju, dan Indonesia bukan lagi negara berkembang, tetapi Indonesia ini merupakan negara yang berkualitas.
dan itu sudah terbukti dengan adanya pendapat dari berbagai di dunia. Sebenarnya Indonesia tidak butuh negara lain, melainkan negara lain yang butuh negara Indonesia, karena banyak sekali negara lain yang membutuhkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan sumber daya manusia ini itu merupakan kebutuhan pendapatan tampak nomor satu, penghasilan yang dibutuhkan. Indonesia ini merupakan tampak keuntungan nomor satu yang dimiliki oleh negara lain, sehingga Indonesia ini merupakan poros lingkungan hidup di dunia. Jika tidak adanya Indonesia di dunia, maka negara lain akan kesulitan untuk menangani bencana-bencana atau krisis-krisis yang ada di negaranya. Maka dari itu, mari kita melestarikan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, dan kita pun harus menjaganya agar Indonesia dapat memberikan efek yang positif bagi negara luar maupun masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.